Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Hujan turun sejak sore, membasahi jalanan desa yang lengang. Raka berdiri di depan rumah kayu tua milik keluarganya, tempat yang sudah lama ia tinggalkan. Aroma tanah basah bercampur bau kayu lapuk menyambutnya begitu pintu dibuka. "Baru datang," suara berat menyapanya dari dalam. Itu Arman, kakak sulungnya, duduk di kursi ruang tengah dengan wajah dingin. Di sampingnya, Sinta dan Bayu tampak sama tegangnya. Raka mengangguk pelan. "Aku langsung dari kota." Tak ada pelukan, tak ada rasa rindu. Hanya keheningan yang terasa aneh. Di sudut ruangan, foto ayah mereka terpajang dengan bingkai hitam. Lilin kecil di depannya sudah hampir habis. "Besok pembacaan wasiat," ujar Sinta, memecah sunyi. "Pak Lurah yang akan datang." Raka hanya menatap foto itu lama. Ayahnya bukan sosok yang mudah ditebak. Semasa hidup, ia jarang berbicara banyak, tapi selalu terlihat tahu lebih dari yang orang lain kira. Malam itu mereka makan bersama tanpa percakapan berarti. Hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar berulang. "Menurut kalian, siapa yang bakal dapat bagian terbesar?" Bayu tiba-tiba bertanya, setengah bercanda. Arman tersenyum tipis. "Yang paling pantas." "Pantas menurut siapa?" balas Raka pelan. Tak ada jawaban, hanya tatapan yang mulai berubah tajam. Keesokan harinya, hujan reda. Udara terasa dingin menusuk. Pak Lurah datang bersama seorang pria tua membawa map coklat. Mereka semua duduk melingkar. "Ini adalah wasiat almarhum," ujar pria itu sambil membuka berkas. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Seluruh harta akan diberikan kepada anak yang paling berbakti." Kalimat itu membuat semua terdiam. "Maksudnya apa?" tanya Sinta bingung. Pria itu menggeleng. Tidak ada penjelasan tambahan. Arman berdiri. "Ini tidak jelas. Bagaimana cara menentukannya?" Pak Lurah menghela nafas. "Mungkin almarhum punya maksud tertentu." Raka menatap satu persatu wajah saudaranya. Tidak ada lagi rasa hangat. Yang tersisa hanya kecurigaan. Berbakti bisa diartikan macam-macam. Yang paling sering pulang, yang paling banyak bantu, atau yang paling dekat sebelum beliau meninggal, tambah Sinta. Semua mata perlahan tertuju pada Raka. "Aku baru datang," katanya cepat. Arman menyilangkan tangan. "Justru itu, kita tidak tahu apa yang kamu lakukan di kota." Nada suaranya dingin, seolah menyimpan tuduhan. Suasana memanas, kata-kata mulai saling menyudutkan. Tidak ada yang mau mengalah. Raka bangkit dari kursinya. "Aku tidak tertarik ribut soal ini." Ia keluar ruangan meninggalkan mereka yang masih berdebat. Sore menjelang, langit kembali gelap. Raka berjalan ke belakang rumah, tempat ayahnya dulu sering menghabiskan waktu. Ada sebuah kamar kecil yang selalu terkunci. Ia ingat betul, tak pernah diizinkan masuk. Anehnya, kali ini pintunya terbuka sedikit. Raka ragu sejenak, lalu mendorong perlahan. Bau aneh langsung menyeruak. Bukan sekedar apek, tapi seperti campuran dupa dan sesuatu yang membusuk. Ruangan itu gelap, hanya cahaya redup dari jendela kecil yang masuk. Di tengah lantai terdapat simbol melingkar yang digambar dengan warna hitam pekat. Di sekelilingnya ada lilin-lilin yang sudah meleleh. "Apa ini?" gumamnya. Ia melangkah lebih dekat. Di dinding tergantung kain hitam dengan tulisan yang tidak ia pahami. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Kamu ngapain di sini?" Raka menoleh kaget. Sinta berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. "Kamu lihat ini?" tanya Raka. Sinta menggeleng cepat. "Kita harus keluar." "Tapi ini milik ayah." "Justru itu," potong Sinta dengan suara bergetar. "Aku pernah lihat sekali, dan sejak itu aku mimpi buruk terus." Raka terdiam. Ada sesuatu yang tidak beres. Angin tiba-tiba berhembus masuk, membuat lilin yang sudah mati seolah bergerak. Dalam sekejap,
Raka merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke arah simbol di lantai. Sekilas, ia seperti melihat bayangan hitam bergerak di atasnya. "Kamu lihat itu?" bisiknya. Sinta menarik lengannya. "Ayo keluar sekarang." Mereka berdua segera meninggalkan ruangan itu. Begitu pintu ditutup, suara samar terdengar dari dalam. Seperti bisikan. Pelan, namun jelas. Raka menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Ia menatap pintu itu lama. Dalam pikirannya, satu hal mulai muncul. Mungkin ayahnya tidak sekedar meninggalkan harta, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan gelap kembali menutup langit, membuat suasana desa terasa semakin sunyi. Raka duduk di teras rumah, menatap halaman yang basah oleh sisa hujan. Pikirannya terus teringat pada ruangan terlarang di belakang rumah. Simbol aneh itu dan bau yang tidak biasa. "Kamu masih kepikiran ya?" Suara Bayu membuat Raka menoleh. Adiknya itu membawa 2 gelas kopi, lalu duduk di sampingnya. "Menurutmu itu apa?" tanya Raka pelan. Bayu mengangkat bahu. "Aku juga pernah lihat sekilas waktu kecil. Ayah marah besar waktu itu. Kenapa kita tidak pernah dikasih tahu?" "Karena mungkin kita memang tidak boleh tahu." Jawaban itu membuat Raka semakin gelisah. Angin malam berhembus dingin. Pepohonan di sekitar rumah bergoyang pelan, menimbulkan suara berdesir yang aneh. "Aku dengar cerita dari warga," lanjut Bayu. Suaranya lebih rendah. "Dulu, sebelum kita hidup enak, ayah pernah hampir bangkrut." Raka mengerutkan kening. "Lalu?" "Katanya ada seseorang yang membantu, tapi bukan orang biasa." Raka terdiam. Ingatan samar mulai muncul. Dulu, ia pernah melihat ayahnya pergi malam-malam ke arah hutan kecil di pinggir desa. "Siapa orang itu?" tanya Raka. Bayu menatap ke depan, seolah ragu menjawab. "Orang-orang bilang dukun." Kata itu menggantung di udara. "Ah, itu cuma cerita." Raka mencoba menepis meski hatinya tidak yakin. Bayu senyum tipis. "Kalau cuma cerita, kenapa kamu terlihat takut?" Raka tidak menjawab. Malam semakin larut. Semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing. Namun Raka tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat simbol hitam di lantai dan bisikan yang sempat ia dengar. Akhirnya ia bangkit dan mengambil jaket. Langkahnya pelan saat keluar rumah. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tujuannya jelas, hutan kecil di ujung desa. Jalan setapak menuju ke sana sepi. Hanya suara jangkrik dan gemerisik daun yang menemani. Semakin dalam ia melangkah, suasana terasa semakin berat. "Apa aku benar-benar melakukan ini?" gumamnya. Beberapa menit kemudian, ia sampai di sebuah tempat terbuka. Di sana berdiri gubuk tua yang hampir roboh. Dindingnya dari bambu, atapnya sebagian sudah runtuh. Raka berhenti, nafasnya sedikit tercekak. "Masih ada," bisiknya. Ia mendekat perlahan. Pintu gubuk terbuka sedikit, berderit saat disentuh. "Permisi," ucapnya ragu. Tidak ada jawaban. Ia masuk. Dalamnya gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari celah atap. Tiba-tiba, "Sudah lama aku menunggumu." Suara itu membuat Raka membeku. Ia menoleh cepat. Di sudut ruangan, seorang pria tua duduk bersila. Tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi tatapannya tajam. "Siapa kamu?" tanya Raka dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu anaknya." Raka mundur satu langkah. "Anak siapa?" "Orang yang pernah datang ke sini dengan permintaan yang sama." Jantung Raka berdegup keras. "Ayahku?" Pria itu mengangguk pelan. "Tidak mungkin." Raka menggeleng. "Ayahku sudah meninggal." Pria itu tertawa kecil, suaranya serak. "Banyak yang mengira begitu."
Raka merasa tengkuknya merinding. "Kamu datang karena warisan, bukan?" Raka terdiam. Ia tidak menjawab, tapi ekspresinya sudah cukup jelas. Semua anaknya pasti ingin jadi yang paling berhak, termasuk kamu. "Aku hanya ingin tahu kebenaran," balas Raka. Pria itu berdiri perlahan. Gerakannya aneh, seperti tidak sepenuhnya menyentuh lantai. "Kebenaran itu mahal." "Apa maksudmu?" Pria itu mendekat. Jarak mereka kini sangat dekat. Raka bisa mencium bau menyengat dari tubuhnya. "Ayahmu pernah meminta sesuatu, dan dia mendapatkannya." "Apa yang dia minta?" Pria itu tersenyum lebih lebar. "Kehidupan yang lebih baik." Raka menelan ludah. "Dengan cara apa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap lurus ke mata Raka. "Kalau kamu ingin yang sama, aku bisa membantu." Suasana mendadak sunyi, bahkan suara jangkrik pun seolah hilang. Raka merasa dadanya sesak. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berkata iya, tapi juga rasa takut yang sulit dijelaskan. Akhirnya ia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Pria itu mengangkat tangannya perlahan. "Kamu hanya perlu mengikuti apa yang dulu ayahmu lakukan." "Dan itu..." Pria itu mendekatkan wajahnya ke telinga Raka, berbisik, sangat pelan, namun cukup untuk membuat wajah Raka berubah pucat. Ia mundur cepat. "Tidak, itu gila." Pria itu tertawa lagi. Semua orang bilang begitu di awal. Raka menatapnya dengan nafas tidak teratur. "Kalau kamu tidak mau, saudaramu mungkin akan lebih berani." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Bayangan Arman, Sinta, dan Bayu muncul di kepalanya. Kalau salah satu dari mereka lebih dulu, Raka menggenggam tangan. "Kalau aku setuju, apa aku pasti menang?" tanyanya pelan. Pria itu tersenyum puas. "Kamu akan mendapatkan lebih dari itu." Angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam gubuk. Lampu kecil di sudut ruangan menyala sendiri, memperlihatkan bayangan aneh di dinding. Raka berdiri diam. Di hadapannya, pilihan itu kini nyata. Dan tanpa ia sadari, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Langkah Raka terasa berat saat meninggalkan gubuk itu. Hutan kembali sunyi, tetapi pikirannya justru dipenuhi suara bisikan yang tadi ia dengar. Kata-kata pria tua itu terus berulang di kepalanya, seperti menempel dan tidak mau hilang. Ia berhenti sejenak di tengah jalan setapak. "Apa aku benar-benar mau melakukan ini?" gumamnya. Namun bayangan rumah, harta, dan tatapan sinis saudara-saudaranya membuat hatinya goyah. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan langkah tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, suasana sudah gelap. Semua tampak tidur. Raka masuk perlahan agar tidak menimbulkan suara. Tapi saat melewati ruang tengah, ia melihat Arman masih duduk sendirian. "Kamu dari mana?" tanya Arman tanpa menoleh. Raka terdiam sesaat. "Jalan sebentar." "Malam-malam begini?" Nada suaranya curiga. Raka mendekat. "Aku cuma butuh udara." Arman akhirnya menatapnya. "Atau kamu lagi cari cara supaya dapat warisan?" Kalimat itu menusuk. "Kamu pikir aku seperti itu?" balas Raka. Arman berdiri, wajahnya tegang. "Kita semua tahu, ayah tidak akan bikin wasiat tanpa alasan. Pasti ada sesuatu." Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap kakaknya dengan ekspresi sulit ditebak. "Kalau kamu macam-macam," lanjut Arman pelan, "aku tidak akan diam." Raka tersenyum tipis. "Kita lihat saja nanti." Ia meninggalkan Arman yang masih berdiri di ruang tengah. Malam semakin larut. Raka masuk ke kamarnya, tapi tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi tangannya sendiri. Perjanjian itu, syarat yang diberikan. Ia menelan ludah. Rasa takut masih ada, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Keinginan.
Ayah juga pernah melakukan ini, bisiknya. Perlahan, ia bangkit dan mengambil tas kecil. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa benda yang tadi diberikan pria tua itu. Sehelai kain hitam, lilin kecil, dan sebuah botol berisi cairan gelap. Tangannya sedikit gemetar. "Ini cuma sekali," ucapnya meyakinkan diri sendiri. Ia keluar kamar dan berjalan menuju ruangan terlarang di belakang rumah. Pintu itu kembali terbuka dengan bunyi pelan. Begitu masuk, bau menyengat langsung terasa. Namun kali ini, Raka tidak mundur. Ia menutup pintu rapat. Cahaya lilin mulai menerangi ruangan. Bayangan di dinding tampak bergerak mengikuti api kecil yang bergoyang. Raka berdiri di tengah simbol hitam. "Lakukan seperti yang diajarkan," gumamnya. Ia membuka botol itu. Bau amis langsung menyebar. Cairan itu diteteskan perlahan mengikuti garis simbol di lantai. Tangannya semakin gemetar. "Aku harus kuat." Ia mulai mengucapkan kata-kata yang diajarkan. Lidahnya terasa kaku, seolah menolak, tapi suara itu tetap keluar. Pelan, namun jelas. Angin tiba-tiba berhembus dari dalam ruangan, meski tidak ada jendela terbuka. Lilin-lilin bergetar. Raka menutup mata, mencoba fokus. "Datang dan penuhi." Kalimatnya terhenti. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah di luar. "Raka!" Suara Sinta. Jantungnya langsung berdegup cepat. "Raka, kamu di dalam?" Suara itu semakin dekat. Raka panik. Ia hampir menjawab, tapi tiba-tiba, "Jangan berhenti." Bisikan itu muncul lagi. Bukan dari luar, tapi dari belakangnya. Raka membuka mata perlahan. Di depan simbol, bayangan hitam mulai terbentuk. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat napasnya tercekak. "Lanjutkan," bisik suara itu lagi. Raka menelan ludah. Di luar, Sinta mengetuk pintu. "Raka, jawab!" Namun Raka justru kembali mengucapkan mantra itu. Lebih cepat, lebih jelas, seolah ada yang mengendalikan. Suara ketukan semakin keras. "Raka!" Tiba-tiba, semua lilin padam bersamaan. Ruangan menjadi gelap total. Dalam kegelapan, Raka merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin, sangat dingin. Ia tidak berani bergerak. "Perjanjian diterima." Suara itu terdengar tepat di telinganya. Raka menutup mata rapat. Ketika lilin menyala kembali dengan sendirinya, ruangan itu sudah kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok. Hanya dirinya, berdiri di tengah simbol yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Ketukan di pintu berhenti. Sunyi. Raka perlahan keluar dari ruangan itu. Wajahnya pucat, tapi matanya berubah. Ada sesuatu yang berbeda. Keesokan harinya, suasana rumah terasa aneh. Sinta terlihat lelah, seolah tidak tidur semalaman. Bayu diam saja, sementara Arman tampak lebih gelisah dari biasanya. "Ada yang aneh," gumam Bayu. "Aneh bagaimana?" tanya Sinta. "Aku tidak tahu, tapi rasanya tidak nyaman." Raka duduk di kursinya tanpa banyak bicara. Ia menatap mereka satu persatu. Dalam hatinya, ada perasaan asing, bukan penyesalan, bukan juga takut, melainkan kepastian. Namun saat ia melihat Sinta, tiba-tiba kepalanya terasa sakit. Sebuah bayangan muncul. Sinta terbaring, tidak bergerak. Raka tersentak. Ia memegang kepalanya. "Apa ini?" "Raka, kamu kenapa?" tanya Sinta khawatir. Raka tidak menjawab, karena jauh-jauh di dalam hatinya, ia mulai sadar. Perjanjian itu sudah berjalan, dan tumbal pertama mungkin sudah ditentukan. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah, membuat jarak pandang menjadi pendek. Raka berdiri di depan jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat. Bayangan yang muncul di kepalanya semalam masih jelas. Sinta terbaring, tidak bergerak.
Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Cuma halusinasi, bisiknya. Namun perasaannya tidak tenang. Di dapur, Sinta terlihat sibuk menyiapkan sarapan. Meski wajahnya pucat, ia tetap berusaha terlihat normal. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Raka tiba-tiba. Sinta menoleh, sedikit heran. "Kenapa? Kamu kelihatan capek." Sinta menyenyum tipis. Mungkin karena kurang tidur. Raka terdiam. Ia memperhatikan setiap gerakan adiknya itu dengan lebih teliti. "Aku sempat dengar suara semalam dari belakang rumah." Jantung Raka berdegup lebih cepat. "Kamu ke sana ya?" tanya Sinta. Raka mengalihkan pandangan. "Cuma lewat." Sinta tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah serius. "Raka, jangan macam-macam. Aku nggak mau kejadian aneh lagi di rumah ini." Kalimat itu terasa berat. Raka mengangguk singkat, meski dalam hatinya ia tahu semuanya sudah terlambat. Menjelang siang, Arman memutuskan pergi ke kota untuk mengurus beberapa dokumen warisan. Bayu ikut bersamanya. "Jangan kemana-mana," pesan Arman sebelum berangkat. Raka hanya mengangguk. Kini, rumah itu hanya tersisa 2 orang, Raka dan Sinta. Siang berubah menjadi sore. Langit mulai gelap kembali, pertanda hujan akan turun lagi. Sinta duduk di ruang tengah sambil membaca buku, sementara Raka mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Ia tidak bisa diam. Perasaan aneh terus menghantuinya. Tiba-tiba, buku di tangan Sinta jatuh. Raka menoleh cepat. "Sinta?" Sinta memegang kepalanya. Wajahnya merinis. "Kepalaku, sakit." Raka langsung mendekat. "Sakit bagaimana?" Sejak itu napas Sinta mulai tidak teratur. Pusing, kayak ada yang mutar. Tubuhnya goyah. Raka menahan bahunya agar tidak jatuh. "Duduk dulu." Namun sebelum sempat duduk dengan benar, Sinta tiba-tiba kejang. Matanya terbelalak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Raka panik. "Sinta, dengar aku!" Ia mencoba menenangkan, tapi tubuh Sinta semakin kaku. Tangannya mencengkram kuat, seolah melawan sesuatu yang tidak terlihat. "Tolong, sakit!" bisik Sinta dengan suara lemah. Raka membeku. Kalimat itu sama seperti yang ia bayangkan semalam. "Tahan, aku panggil bantuan," ucap Raka meski suaranya terdengar ragu. Namun saat ia hendak berdiri, tiba-tiba ia mendengar bisikan. "Jangan." Raka menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Biarkan." Suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Raka menatap Sinta yang masih kejang di lantai. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. "Aku harus bantu dia," gumamnya. "Tumbal pertama." Bisikan itu memotong. Raka menutup telinganya. "Diam!" Namun suara itu justru semakin keras. "Ini pilihanmu." Napas Raka memburu. Tangannya gemetar. Di hadapannya, Sinta mulai melemah. Gerakannya melambat. Matanya perlahan kehilangan fokus. Raka berlutut di sampingnya. "Sinta, dengar aku." Tidak ada respon. Hanya napas pelan yang semakin jarang. Beberapa detik kemudian, tubuh itu berhenti bergerak. Sunyi. Sangat sunyi. Raka terpaku. Matanya menatap kosong ke arah Sinta yang kini terbaring diam. "Tidak," bisiknya. Tangannya menyentuh pipi Sinta. Dingin. Ia mundur perlahan. Napasnya tidak teratur. "Aku enggak." Kalimatnya terhenti. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Sore itu hujan turun deras. Arman dan Bayu pulang dengan wajah lelah. Namun begitu masuk rumah, mereka langsung menyadari sesuatu yang tidak beres. "Sepi banget," ujar Bayu. Arman melangkah cepat ke ruang tengah. Dan di sanalah mereka melihatnya. Sinta terbaring di lantai,
Raka duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. "Apa yang terjadi?" teriak Arman. Bayu langsung mendekat ke tubuh Sinta. Tangannya gemetar saat mencoba merasakan denyut nadi. Tidak ada. Dia sudah... Suara Bayu terputus. Arman menatap Raka dengan mata penuh amarah. "Kamu di sini, kamu lihat semuanya. Kenapa kamu diam saja?" Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah lantai. "Aku tidak tahu." "Bohong!" bentak Arman. Suasana menjadi tegang. Hujan di luar semakin deras, seperti menutupi suara yang terjadi di dalam rumah. Arman mendekat, mencengkram baju Raka. "Kalau kamu menyembunyikan sesuatu..." Raka menatapnya pelan. Tatapannya kosong, berbeda dari sebelumnya. "Aku bilang, aku tidak tahu." Nada suaranya datar, tanpa emosi. Arman melepaskannya dengan kasar. Sementara itu, Bayu masih terduduk di samping tubuh Sinta. Wajahnya penuh kebingungan. Ini nggak masuk akal. Raka berdiri perlahan. Ia melangkah mundur, menjauh dari mereka. Di dalam hatinya, perasaan bersalah mulai muncul. Namun anehnya, di balik semua itu, ada rasa lain yang tumbuh. Sesuatu yang gelap. Sesuatu yang membuat ia sadar bahwa ini baru permulaan. Dan yang lebih mengerikan, ia tidak bisa menghentikannya. Malam setelah kematian Sinta terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Rumah itu dipenuhi duka, tapi juga ketegangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang benar-benar berbicara. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Tubuh Sinta sudah dibaringkan di kamar depan, ditutup kain putih. Bau minyak kayu putih dan bunga mulai memenuhi udara. Raka duduk di sudut ruang tengah, menatap kosong ke arah lantai. Sejak kejadian siang tadi, ia hampir tidak bergerak. Bayu berjalan mondar-mandir, sementara Arman berdiri di dekat pintu dengan wajah keras. "Ini bukan sakit biasa," ucap Bayu pelan. Arman menoleh. "Maksudmu?" Bayu ragu sejenak. "Aku nggak tahu, tapi cara dia aneh." Tubuh Sinta sudah dibaringkan di kamar depan, ditutup kain putih. Bau minyak kayu putih dan bunga mulai memenuhi udara. Raka duduk di sudut ruang tengah, menatap kosong ke arah lantai. Sejak kejadian siang tadi, ia hampir tidak bergerak. Bayu berjalan mondar-mandir, sementara Arman berdiri di dekat pintu dengan wajah keras. "Ini bukan sakit biasa," ucap Bayu pelan. Arman menoleh. "Maksudmu?" Bayu ragu sejenak. "Aku nggak tahu, tapi cara dia aneh." Raka menutup matanya. Kata-kata itu seperti menekan dadanya. "Semua orang juga bisa kena serangan mendadak," potong Arman cepat, meski nadanya terdengar tidak yakin. "Tanpa riwayat apa-apa," balas Bayu. Sunyi sejenak. Kemudian Arman mengalihkan pandangan ke Raka. "Kamu yang terakhir sama dia." Raka membuka mata perlahan. "Iya." "Apa yang sebenarnya terjadi?" Raka menarik nafas panjang. Dia tiba-tiba pusing, terus jatuh. "Hanya itu?" tanya Arman tajam. Gendukan Raka mengangguk. "Hanya itu." Tatapan Arman penuh selidik, seolah mencoba mencari kebohongan. Namun Raka tetap diam. Malam semakin larut. Bayu akhirnya tertidur di kursi, kelelahan. Arman masuk ke kamar, tapi tidak benar-benar beristirahat. Raka masih terjaga. Ia menatap ke arah kamar tempat tubuh Sinta dibaringkan. Perasaannya tidak tenang. Perlahan, ia berdiri dan melangkah mendekat. Pintu kamar terbuka sedikit. Raka mendorongnya pelan. Ruangan itu remang-remang. Cahaya lampu kecil membuat bayangan di dinding tampak bergerak. Ia mendekat ke arah ranjang. "Sinta," bisiknya. Tidak ada jawaban. Tentu saja. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyentuh kain penutup. Namun sebelum ia membuka, terlambat.
Suara itu muncul. Raka tersentak. Ia menoleh cepat. Di sudut ruangan berdiri sosok samar. Bentuknya tidak jelas, tapi cukup untuk membuat nafasnya tercekak. "Kamu," suara Raka melemah. Sosok itu bergerak perlahan mendekat. Perjanjian sudah dimulai. Raka mundur satu langkah. "Aku mau berhenti." Hening sejenak. Lalu suara itu terdengar lagi. "Tidak bisa." "Kenapa?" Suara Raka meninggi. "Karena kamu sudah memberi." Raka menggeleng cepat. "Aku tidak mau lanjut." Sosok itu berhenti tepat di depannya. "Pilihanmu sudah dibuat." Raka mengekalkan tangan. "Aku bisa cari cara lain." Tiba-tiba, udara di ruangan itu menjadi dingin. Sangat dingin. Setiap yang dimulai harus diselesaikan. Suara itu kini terdengar lebih berat, lebih menekan. Raka menunduk, nafasnya tidak beraturan. "Apa yang akan terjadi kalau aku berhenti?" tanyanya lirih. Sosok itu tidak langsung menjawab. Namun perlahan, kain penutup di tubuh Sinta bergerak, seolah ada sesuatu di bawahnya. Raka membeku. "Kamu ingin melihat akibatnya?" Raka mundur cepat. "Tidak!" Tapi sudah terlambat. Kain itu terangkat sedikit, dan untuk sesaat, Raka melihat wajah Sinta. Matanya terbuka, menatap lurus ke arahnya. Raka jatuh terduduk. "Itu bukan dia," bisiknya panik. Sosok di depannya tertawa pelan. "Hahaha, mereka tidak pergi." "Apa maksudmu?" "Mereka menunggu." Jantung Raka berdegup keras. "Menunggu apa?" Sosok itu mendekat lagi. Menagih. Ruangan tiba-tiba gelap. Lilin kecil padam. Dalam kegelapan, Raka mendengar suara nafas. Bukan satu, lebih dari satu. Ia memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. "Aku tidak mau," ucapnya lemah. Ketika lampu kembali menyala, semuanya hilang. Sosok itu tidak ada. Kain penutup kembali seperti semula. Namun Raka tahu, ia tidak sendirian. Pagi menjelang. Raka keluar dari kamar dengan wajah pucat. Di ruang tengah, Arman sudah duduk menunggunya. "Kamu dari mana?" tanyanya Suriga. Raka diam sejenak. "Kamar depan." Arman menatapnya tajam. "Aku mulai merasa ada yang tidak beres sama kamu." Raka tidak menjawab. "Sejak kamu datang, semuanya berubah," lanjut Arman. Bayu yang baru bangun ikut mendengar. "Sudah, jangan mulai lagi," katanya lelah. "Tapi ini kenyataannya," balas Arman. Raka akhirnya menatap mereka. "Aku juga menghilangkan Sinta, tapi kamu tidak terlihat sedih," bentak Arman. Kalimat itu membuat suasana membeku. Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena jauh dalam dirinya, ia mulai merasa benar. Perasaannya berubah, dan itu membuatnya takut. Di luar rumah, angin berhembus pelan. Langit masih mendung. Raka berdiri di ambang pintu menatap kejauhan. Dalam pikirannya, suara itu kembali muncul. Masih ada yang tersisa. Raka menutup mata. Ia tahu ini belum selesai. Dan yang lebih mengerikan, kutukan itu tidak hanya berjalan ke depan, tapi juga mulai berbalik, menghancurkan dirinya dari dalam. Hari pemakaman berlangsung cepat, tanpa banyak kata. Warga desa datang silih berganti, menunduk hormat, lalu pergi dengan wajah tegang. Kematian Sinta terasa janggal bagi banyak orang, meski tak ada yang berani mengucapkannya terang-terangan. Raka berdiri agak jauh dari kerumunan. Ia tidak sanggup mendekat saat tanah mulai menutup tubuh adiknya. Setiap suara sekop terasa seperti pukulan di kepalanya. Sudah selesai. Bisikan itu kembali muncul. Raka menoleh cepat. Tidak ada siapapun di dekatnya. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat. "Diam!" gumamnya pelan. Sore hari, rumah kembali sepi. Karangan bunga diletakkan di depan. Sebagian mulai layu.
Bau tanah basah masih menempel di pakaian mereka. Bayu duduk di lantai ruang tengah, menatap kosong. Di tangannya ada sebuah buku tua dengan sampul kusam. Raka memperhatikannya dari jauh. "Itu apa?" tanya Raka akhirnya. Bayu tidak langsung menjawab. Ia membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. "Aku nemu di lemari kamar ayah," katanya pelan. Raka mendekat. "Isinya apa?" Bayu menelan ludah. "Catatan, tapi bukan catatan biasa." Raka ikut duduk di depannya. Halaman itu penuh tulisan tangan yang tidak rapi, bercampur simbol-simbol aneh yang terasa familiar. Raka langsung mengenalinya. Simbol di ruangan belakang. "Ini suaranya melemah." Bayu mengangguk. "Kamu juga lihat kan?" Raka tidak menjawab. Ia membaca beberapa baris. "Jika ingin mempertahankan semuanya, harus ada yang dikorbankan." Jantungnya berdegup lebih cepat. "Lanjutkan," bisiknya. Bayu membalik halaman. "Setiap generasi hanya boleh satu yang bertahan. Yang lain akan menjadi bagian dari perjanjian." Raka terdiam. Suasana menjadi berat. "Ini maksudnya apa?" tanya Bayu dengan suara gemetar. Raka menggeleng pelan. "Aku tidak tahu." Namun dalam hatinya, ia mulai mengerti. Semua ini bukan kebetulan. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Arman masuk dengan wajah tegang. "Aku dengar dari warga," katanya tanpa basa-basi. "Mereka mulai curiga." Bayu menatapnya. "Curiga apa?" "Kematian Sinta." Sunyi sejenak. Raka berdiri perlahan. "Biarkan saja," ucapnya datar. Arman langsung menatapnya tajam. "Biarkan? Kamu pikir ini hal kecil?" Raka tidak menjawab. Bayu mengangkat buku itu. "Mas, kamu harus lihat ini." Arman mendekat, lalu membaca beberapa bagian. Wajahnya langsung berubah. "Apa-apaan ini?" gumamnya. "Itu tulisan ayah," kata Bayu. Arman menutup buku itu dengan keras. "Ini pasti cuma omong kosong." "Kalau memang begitu, kenapa ada simbol itu di belakang rumah?" balas Bayu. Arman terdiam. Raka menatap mereka berdua. "Ini bukan tentang warisan biasa," katanya pelan. Arman menggeleng cepat. "Aku tidak percaya hal seperti ini." "Terus, kamu jelaskan apa yang terjadi sama Sinta?" tanya Bayu. Tidak ada jawaban. Ketegangan kembali memenuhi ruangan. Malam tiba. Hujan turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Listrik sempat padam beberapa kali, membuat suasana semakin mencekam. Raka duduk sendirian memegang buku tua itu. Ia membuka halaman terakhir. Tulisan di sana lebih berantakan, seolah dibuat dalam keadaan panik. "Jika aku gagal, maka anakku akan melanjutkan. Tidak ada jalan keluar. Ini bukan warisan, ini kutukan." Tangan Raka bergetar. "Ayah," bisiknya. Tiba-tiba, angin masuk dari jendela yang terbuka. Halaman buku itu berbalik sendiri, berhenti di satu bagian. Ada nama-nama tertulis di sana. Sebagian sudah dicoret. Raka membaca perlahan. Nama Arman, Bayu, Sinta sudah dicoret. Nafasnya tertahan. Di bawahnya ada satu nama lagi. Raka belum dicoret. Jantungnya terasa seperti berhenti sesaat. "Ini daftar tumbal." Suara itu muncul lagi. Raka menutup buku itu cepat. "Tidak," bisiknya. Namun pikirannya semakin kacau. Jika semua ini benar, maka yang tersisa hanya mereka bertiga. Dan satu persatu akan menyusul. Langkah kaki terdengar dari belakang. Bayu muncul dengan wajah pucat. "Raka."
Raka menoleh. Ada apa? Bayu terlihat ragu. Tadi, aku lihat sesuatu di kamar Sinta. Raka langsung berdiri. Apa? Bayu menelan ludah. Ada yang berdiri di sana. Raka membeku. Siapa? Bayu menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi bentuknya. Ia tidak melanjutkan. Namun Raka sudah mengerti. Dia belum pergi, bisiknya. Bayu menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Maksud kamu apa? Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang ke arah lorong gelap menuju kamar depan. Dalam hatinya, satu hal kini jelas. Wasiat itu bukan tentang siapa yang paling berhak, bukan juga tentang siapa yang paling baik, melainkan siapa yang akan bertahan hidup. Dan sisanya sudah ditentukan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati. Hujan belum berhenti sejak malam sebelumnya. Atap rumah dipukul air tanpa jeda, menciptakan suara yang membuat kepala terasa berat. Raka berdiri di lorong, menatap ke arah kamar depan tempat tubuh Sinta dulu dibaringkan. Kini kamar itu kosong, namun perasaan asing masih tertinggal. Aku yakin tadi ada sesuatu di sana, ucap Bayu pelan dari belakang. Raka tidak menoleh. Aku percaya. Bayu terdiam sejenak. Kita nggak bisa diam saja. Raka menarik nafas dalam. Aku tahu. Pagi itu, Bayu memutuskan pergi menemui seseorang di desa sebelah. Ia tidak menjelaskan banyak, hanya bilang ingin mencari bantuan. Kamu yakin? Tanya Raka sebelum ia pergi. Bayu mengangguk. Kalau ini benar, kita butuh orang yang paham. Raka tidak melarang. Mungkin memang itu satu-satunya cara. Menjelang sore, Bayu kembali. Wajahnya terlihat lebih tegang. Aku bawa seseorang, katanya singkat. Di belakangnya, seorang pria paruh baya masuk dengan langkah pelan. Pakaiannya sederhana, tapi tatapannya tajam. Ini Pak Wiryo, ujar Bayu. Raka menatap pria itu. Bapak tahu soal ini? Pak Wiryo mengangguk pelan, sedikit. Arman yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Saya tidak percaya hal begituan. Pak Wiryo menatapnya sekilas. Tidak masalah, yang penting saya lihat dulu. Suasana menjadi sunyi saat pria itu berjalan menuju belakang rumah. Pintu ruangan terlarang kembali dibuka. Begitu masuk, Pak Wiryo langsung berhenti. Ia menatap simbol di lantai dengan serius. Sudah pernah dipakai, katanya pelan. Raka menelan ludah. Bayu melirik ke arahnya. Siapa yang melakukannya? Tanya Pak Wiryo tanpa menoleh. Tidak ada yang menjawab. Beberapa detik berlalu, Raka akhirnya angkat suara. Aku. Bayu kaget. Raka? Arman langsung mendekat. Apa maksudmu? Raka tidak menghindar. Aku sudah mulai. Pak Wiryo menghela nafas panjang. Kenapa kamu lakukan itu? Raka menatap lantai. Aku cuma ingin memastikan. Memastikan apa? Tanya Arman kesal. Raka tidak menjawab. Kemudian Pak Wiryo berjongkok, menyentuh sedikit bagian simbol. Ini bukan sekedar ritual biasa. Ini perjanjian lama. Bayu terlihat cemas. Bisa dihentikan? Pak Wiryo diam sejenak. Bisa, tapi tidak mudah. Raka langsung menatapnya. Apa yang harus dilakukan? Pak Wiryo berdiri. Yang kamu panggil harus dikembalikan. Raka mengerutkan kening. Bagaimana caranya? Dengan melawan. Arman tertawa sinis. Melawan apa yang gak kelihatan? Pak Wiryo menatapnya serius. Kalau tidak percaya, lebih baik diam. Arman terdiam. Malam itu mereka bersiap di ruang tengah. Pak Wiryo menyiapkan beberapa benda, air, daun kering, dan seutas benang merah. Kita akan mulai sekarang, katanya. Raka duduk di tengah lingkaran kecil yang dibuat di lantai.
Bayu di sampingnya, sementara Arman berdiri agak jauh. "Fokus," ujar Pak Wiryo. Raka menutup mata. Apapun yang terjadi, jangan bergerak. Ia mengangguk pelan. Ritual dimulai. Pak Wiryo mulai membaca doa dengan suara pelan namun tegas. Udara perlahan berubah. Dingin, berat. Raka merasakan sesuatu mendekat. "Jangan takut," bisik Bayu. Namun tiba-tiba, lampu berkedip. Angin kencang masuk tanpa sebab. Suara itu kembali terdengar. Berani sekali. Raka membuka mata. Di depannya, bayangan hitam muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Pak Wiryo tetap melanjutkan bacaan. "Kembalilah." Suara itu tertawa. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi." Bayangan itu bergerak cepat. Lilin-lilin padam, benang merah putus. Pak Wiryo terhenti. "Tidak," gumamnya. Raka panik. Apa yang terjadi? Pak Wiryo mundur satu langkah. "Ini lebih kuat dari yang saya kira." Bayangan itu kini berdiri di tengah ruangan. Semua bisa melihatnya. Arman yang tadinya tidak percaya kini membeku. "Apa itu?" bisiknya. Suara itu menggema. "Aku tidak akan pergi." Tiba-tiba Bayu terjatuh. Ia memegang dadanya. "Sakit," ucapnya lemah. Raka langsung menghampiri. "Bayu." Pak Wiryo mencoba mendekat, tapi terpental seperti kena dorongan. Dia menolak, katanya dengan nafas berat. Raka menatap bayangan itu. "Kamu mau apa?" Suara itu menjawab pelan. "Apa yang sudah dimulai harus selesai." Raka mengepalkan tangan. "Ambil saja aku." Sunyi sejenak. Lalu suara itu tertawa lagi. Bukan begitu caranya. Bayangan itu perlahan menghilang. Lampu kembali normal. Udara menjadi tenang. Namun Bayu masih terbaring di lantai, nafasnya berat. Pak Wiryo menghampiri. Dia belum mati. Raka menunduk. Wajahnya penuh tekanan. "Kenapa ini tidak berhasil?" bisiknya. Pak Wiryo menatapnya serius. "Karena ini bukan pertama kalinya." Raka mengangkat kepala. "Maksudnya?" Pak Wiryo menarik nafas panjang. "Yang kamu panggil di hutan bukan manusia." Jantung Raka berdegup kencang. "Itu sesuatu yang sama, yang sudah ada sejak ayah kamu." Raka terdiam. "Dan sekarang, lanjut Pak Wiryo. Kamu yang meneruskannya." Suasana kembali sunyi. Raka menatap tangannya sendiri. Ia akhirnya sadar. Ini bukan sekedar kesalahan. Ini adalah rantai panjang yang kini mengikatnya. Dan tidak ada jalan mudah untuk lepas. Malam terasa panjang tanpa ujung. Setelah kejadian di ruang tengah, tidak ada yang benar-benar bisa beristirahat. Bayu dibaringkan di kamar, tubuhnya lemah seperti kehilangan tenaga. Napasnya masih ada, tapi sangat pelan. Raka duduk di samping ranjang, menatap wajah adiknya yang pucat. "Bayu, tahan ya," bisiknya. Tidak ada jawaban. Pak Wiryo berdiri di dekat pintu, wajahnya serius. Sementara Arman mondar-mandir dengan gelisah. "Kita tidak bisa begini terus," kata Arman akhirnya. "Harus ada cara." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Ada, tapi resikonya besar." Raka langsung menoleh. "Apa itu?" Pria itu menatapnya dalam. "Kamu harus memutus perjanjian itu dari sumbernya." "Sumber?" tanya Raka. "Tempat pertama kali kamu membuatnya." Raka langsung teringat gubuk di hutan. Arman menghela napas kasar. "Jadi kita harus ke sana lagi?" Pak Wiryo menjawab singkat. "Iya." Hujan mulai reda saat mereka bersiap. Malam masih gelap, tapi tidak ada pilihan lain. Raka berjalan di depan, diikuti Pak Wiryo dan Arman. Bayu ditinggalkan di rumah, dengan harapan masih bisa bertahan. Langkah mereka cepat, tapi hati terasa berat. "Kalau ini gagal," gumam Arman. Raka tidak menjawab. Ia tahu akibatnya. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di gubuk itu. Keadaannya masih sama, tua, sunyi, dan terasa tidak wajar. Raka berhenti di depan pintu. "Di sini," katanya pelan. Pak Wiryo mengangguk.
Masuk. Pintu dibuka perlahan. Begitu masuk, udara langsung berubah dingin, lebih pekat dari sebelumnya. Dia pasti ada di sini, ujar Pak Wiryo. Raka melangkah masuk lebih dulu. Aku datang, ucapnya. Sunyi. Lalu, kamu kembali. Suara itu muncul dari kegelapan. Sosok tua itu perlahan terlihat, duduk seperti pertama kali Raka melihatnya. Arman menahan napas. Itu... Pak Wiryo maju satu langkah. Lepaskan dia. Sosok itu tersenyum tipis. Kenapa harus? Perjanjian ini harus dihentikan, tegas Pak Wiryo. Sosok itu tertawa pelan. Tidak ada yang berhenti di sini. Raka mengepalkan tangan. Aku tidak mau lanjut. Sosok itu menatapnya tajam. Tapi kamu sudah memulai. Aku bisa memperbaikinya. Tidak. Jawaban itu singkat, tapi berat. Pak Wiryo mulai membaca doa lagi. Suaranya lebih keras dari sebelumnya. Angin berputar di dalam gubuk. Arman mundur sedikit. Apa ini aman? Tanyanya tegang. Diam, bentak Pak Wiryo. Raka berdiri di tengah ruangan. Ia menatap sosok itu tanpa berkedip. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya. Sosok itu bangkit perlahan. Yang sama seperti dulu. Raka mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kelanjutan. Tiba-tiba, bayangan lain muncul di belakang sosok itu. 1, 2, lalu semakin banyak. Raka membeku. Wajah-wajah itu mulai terlihat. Sinta dan beberapa sosok lain yang tidak ia kenal. Arman tersentak. Itu Sinta? Bayangan itu menatap kosong. Raka mundur satu langkah. Mereka tidak mati, bisiknya. Sosok tua itu tersenyum lebar. Mereka menjadi bagian. Pak Wiryo menghentikan bacaannya sejenak. Ini lebih buruk dari yang saya kira. Raka menatap Sinta. Wajahnya pucat, matanya kosong. Sinta, panggilnya lirih. Tidak ada respon. Kalau kamu mau mereka bebas, suara itu kembali terdengar. Kamu harus menggantikan semuanya. Raka terdiam. Menggantikan? Tanya Arman. Pak Wiryo menatap Raka dengan serius. Itu artinya... Raka mengangguk pelan. Aku yang jadi tumbal. Sunyi. Arman langsung menolak. Tidak, kita cari cara lain. Tidak ada waktu, balas Raka. Ia menatap Bayu dalam pikirannya, lalu Sinta yang berdiri di hadapannya. Aku yang mulai, katanya pelan. Aku yang harus selesai. Pak Wiryo tidak langsung menjawab, namun wajahnya menunjukkan bahwa ia mengerti. Kamu yakin? Tanyanya. Raka menarik napas panjang. Tidak, tapi ini satu-satunya jalan. Sosok itu tertawa pelan. Pilihan yang bagus. Raka melangkah maju. Setiap langkah terasa berat. Ia berdiri tepat di depan sosok itu. Apa yang harus aku lakukan? Sosok itu mendekat. Sangat dekat. Serahkan dirimu. Raka menutup mata. Dalam pikirannya, semua kenangan muncul. Rumah, keluarga, kesalahan. Ia mengepalkan tangan. Aku siap. Tiba-tiba, jangan! Suara itu datang dari belakang. Arman, ia berlari mendekat. Kita bisa cari cara lain. Tidak ada waktu. Raka menggeleng pelan. Sudah tidak ada waktu. Sosok itu mulai mengangkat tangannya. Udara bergetar. Bayangan di sekitar bergerak mendekat. Raka merasakan tubuhnya mulai berat, seolah ada yang menariknya. Namun di saat itu, ia mendengar sesuatu. Suara lemah. Raka, ia membuka mata. Sinta. Untuk sesaat, mata Sinta tidak kosong, seolah memohon. Raka terdiam. Jantungnya berdegup keras. Dan di detik itu, ia sadar satu hal. Ini belum benar-benar berakhir. Masih ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Udara di dalam gubuk terasa semakin berat. Raka masih berdiri di hadapan sosok tua itu. Sementara bayangan-bayangan di sekeliling bergerak perlahan seperti mengawasi. Tatapan Sinta yang sempat berubah membuat langkah Raka tertahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya. Sosok tua itu memiringkan kepala. Kamu sudah hampir mengerti. Raka menatapnya tajam.
Ini bukan cuma soal tumbal kan? Tidak ada jawaban langsung. Pak Wiryo yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Ada yang disembunyikan. Arman mengangguk cepat. Iya, ini tidak masuk akal. Kalau hanya butuh satu pengganti, kenapa harus banyak ini? Suasana mendadak hening. Sosok tua itu tersenyum tipis. Kalian akhirnya mulai berpikir. Raka mengepalkan tangan. Jelaskan. Sosok itu melangkah perlahan, lalu berhenti tepat di tengah ruangan. Ini bukan tentang siapa yang mati. Lalu, tanya Raka. Ini tentang siapa yang terikat. Kalimat itu menggantung. Raka mengingat buku tua milik ayahnya. Nama-nama yang dicoret, dan satu nama yang tersisa, dirinya. Jadi, ucap Raka pelan. Yang dicoret itu bukan mati. Sosok itu mengangguk. Mereka menjadi penjaga. Raka membeku. Arman mundur selangkah. Penjaga apa? Sosok itu menatap mereka satu persatu. Siklus. Pak Wiryo menarik nafas dalam. Berarti ini tidak pernah selesai. Benar, jawab sosok itu singkat. Raka merasa dadanya sesak. Semua yang ia lakukan tidak akan menghentikan apapun. Kalau begitu, kenapa aku harus jadi tumbal? Tanyanya. Sosok itu tersenyum lebih lebar. Karena kamu yang dipilih. Dipilih oleh siapa? Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba, semua bayangan bergerak bersamaan. Sinta melangkah maju. Wajahnya masih pucat, tapi matanya kini menatap langsung ke arah Raka. Kak, suaranya pelan. Raka terdiam. Sinta, jangan lanjut, katanya lirih. Air mata Raka jatuh tanpa sadar. Aku harus. Sinta menggeleng pelan. Kamu salah. Raka terdiam. Pak Wiryo langsung menyadari sesuatu. Ini bukan iblis biasa, katanya. Arman menoleh. Maksudnya? Pak Wiryo menatap sosok tua itu. Ini wadah. Raka mengerutkan kening. Wadah? Pak Wiryo mengangguk. Sesuatu yang berpindah dari satu orang ke orang lain. Semua tiba-tiba jelas. Raka menoleh ke arah sosok tua itu. Jadi, kamu bukan yang pertama. Sosok itu tertawa pelan. Tidak. Dan ayahku adalah sebelumku. Jantung Raka berdegup keras. Arman membeku. Berarti selama ini, Pak Wiryo melanjutkan, ini bukan perjanjian dengan sesuatu di luar, tapi warisan yang hidup di dalam manusia. Sunyi. Raka merasa tubuhnya dingin. Semua yang ia lakukan akan jadi seperti kamu. Dan semua ini akan terus berulang. Raka menutup mata. Sekarang ia mengerti. Wasiat itu bukan tentang harta, bukan tentang siapa yang paling berhak, melainkan siapa yang akan menjadi wadah berikutnya. Hujan kembali turun di luar gubuk. Suara petir menggema. Raka membuka mata perlahan. Ia menatap Sinta, lalu Arman. Ini harus berhenti. Arman langsung mengangguk. Iya. Pak Wiryo menatapnya serius. Kalau kamu menolak, semuanya bisa hancur. Raka menarik nafas panjang. Aku tidak akan meneruskan. Sosok tua itu terdiam. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Tidak ada yang pernah menolak, katanya pelan. Raka melangkah mundur. Kalau begitu, biar aku yang pertama. Udara langsung berubah. Lebih dingin, lebih gelap. Bayangan-bayangan mulai bergetar. Kalau kamu menolak, suara itu kini terdengar berat. Mereka akan hilang selamanya. Raka menatap Sinta. Wajah itu mulai memudar. Arman berteriak, Raka, cepat putuskan. Raka mengepalkan tangan. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini tatapannya tegas. Aku tidak mau hidup dengan ini. Sosok itu mengangkat tangannya. Semua bayangan bergerak mendekat. Raka menutup mata. Kalau harus berakhir, biar semuanya berakhir sekarang. Suara gemuruh terdengar keras. Lahan silau memenuhi ruangan. Angin berputar kencang.
Arman berteriak, tapi suaranya tenggelam. Pak Wiryo mencoba bertahan, dan dalam sekejap semuanya menjadi gelap. Pagi hari, hujan telah berhenti. Rumah itu kembali sunyi. Arman terbangun di lantai ruang tengah. Tubuhnya lemas. Ia langsung bangkit. "Raka!" teriaknya. Tidak ada jawaban. Ia berlari keluar. Namun halaman kosong. Gubuk di hutan hilang, seolah tidak pernah ada. Pak Wiryo duduk di kursi, wajahnya lelah. "Dia berhasil?" tanya Arman. Pak Wiryo menunduk. "Aku tidak tahu." Bayu perlahan keluar dari kamar. Wajahnya pucat, tapi sudah sadar. "Sinta," bisiknya. Namun tidak ada siapapun. Rumah itu terasa berbeda, lebih ringan, lebih tenang, tapi juga lebih kosong. Di sudut ruangan, buku tua itu terletak. Arman mengambilnya. Halaman terakhir terbuka. Nama-nama itu masih ada. Sinta dicoret, Bayu masih ada, Arman masih ada, dan satu lagi, Raka. Namun kali ini, namanya perlahan menghilang, seolah terhapus dengan sendirinya. Arman menatapnya dengan nafas tertahan. "Raka." Pak Wiryo berdiri perlahan. Dia memilih mengakhiri dengan cara menghapus dirinya. Sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal pasti, siklus itu telah berhenti. Atau mungkin hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali.